Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasya dari kelas R3P dengan NPM 2021 1450 1092. Di sini saya akan menjelaskan materi manusia, nilai, moral, dan hukum dari mata kuliah ISBD. Baik, langsung saja kita mulai. Manusia, nilai, moral, dan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Masalah-masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia berkaitan dengan nilai, moral, dan hukum. Antara lain mengenai kejujuran, keadilan, menjilat, dan perbuatan negatif lainnya, sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan moral. Karena dengan adanya panutan, nilai, dan bimbingan, moral dalam diri manusia akan sangat menentukan kepribadian individu atau jati diri manusia di lingkungan sosial dan kehidupan setiap insan. Nah, pendidikan nilai yang mengarah kepada pembentukan moral ini harus sesuai dengan norma kebenaran, yang tentunya harus sesuai dengan norma kebenaran, menjadi sesuatu yang esensial bagi pengembangan manusia yang utuh dalam konteks sosial. Nah, jadi manusia nilai dan moral ini dan serta hukum, mereka ini sangat saling berkaitan. Jadi tidak bisa hanya manusia nilai dan moral atau nilai moral dan hukum tapi tidak ada manusia, lalu bagaimana? Nah, selanjutnya hakikat nilai. Kata nilai sendiri diartikan sebagai sifat atau kualitas diri sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku. Nah, dalam bahasa Inggris, nilai ini disebut value. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut valor. Secara bahasa, nilai ini dapat diartikan sebagai nilai atau harga gitu. Nah, jadi nilai ini sangat penting gitu. Karena yang tadi menurut bahasa, nilai value ini adalah harga. Jadi, ketika kita mempunyai nilai, artinya kita lebih berharga. Jadi manusia tentunya harus mempunyai nilai. Nah, macam-macam nilai ini ada banyak ya, tapi sebelum ke situ kita bahas dulu pengertian nilai menurut para ahli. Yang pertama ada Springer. Menurut Springer, nilai adalah suatu tatanan yang dijadikan oleh individu untuk menimbang atau memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Nah, menurut Springer ini, nilai ini dijadikan panduan oleh setiap individu, setiap manusia untuk menimbang apakah ini nilai yang kita miliki ini benar atau sebaliknya. Nah, dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Jadi kita bisa milih nih, yang kita nilai yang ada itu benar apa enggak nih gitu. Nah, yang kedua menurut Horrocks. Menurutnya, nilai adalah sesuatu yang memungkinkan individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang ingin dicapai atau sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Nah, kalau menurut Horrocks, ini lebih ke individu dan kelompok sosial yang buat keputusan mengenai apa sih yang ingin dia capai gitu. Misalkan, kalau misal di sebuah perusahaan tentunya kan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Nah, berarti nilai di sini tuh untuk nilai keseluruhan semuanya dalam kelompok tersebut gitu. Ingin mencapainya apa misalkan? Tentunya perusahaannya lebih besar lagi, lebih sukses lagi ya. Atau sebagai sesuatu yang dibutuhkan gitu. Nah, yang ketiga ada
Anthony Giddens. Menurutnya, nilai merupakan suatu gagasan atau ide yang dimiliki seseorang maupun kelompok mengenai apa yang layak, apa yang dikehendaki, dan apa yang baik dan buruk. Nah, jadi ini bisa kita tentukan apakah nilai yang ada ini layak, apa yang nilai ini apa yang dikehendaki, jadi apa yang kita inginkan, dan yang ketiga, apakah ini baik atau buruk. Nah, kita juga bisa menilai kan, baik dan buruk, kita bisa membedakan gitu. Nah, selanjutnya macam-macam nilai. Yang pertama ada nilai sosial. Nilai sosial yakni nilai yang berhubungan dengan sikap manusia yang membutuhkan pertolongan orang lain. Nilai sosial adalah jenis nilai yang berhubungan dengan kodrat manusia. Sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tentunya ya, dan membutuhkan pertolongan orang lain. Nilai sosial diwujudkan oleh tindakan dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu perbuatan baik atau buruk ya. Perbuatan baik tentunya banyak sekali contohnya ya. Misalkan perbuatan baik kita saat proses belajar gitu, tentunya membutuhkan seorang pengajar kan. Bukan tidak mungkin, bisa, hanya saja tidak semua materi itu bisa kita pelajari sendiri gitu. Nah, terus yang buruk misalkan, ini untuk dicontoh ya, misalkan ada sekelompok maling gitu. Dia biasanya kan ada juga yang berkelompok gitu kan saat dia melakukan aksinya gitu. Tetap saja perbuatan baik ataupun buruk tentunya kita memerlukan orang lain. Nilai agama, yakni nilai yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, nilai agama adalah jenis nilai yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat mutlak, absolut, dan tidak bisa diganggu-gugat. Segala sesuatu dalam nilai agama sudah ditetapkan dengan prinsip ketuhanan. Jadi, nilai agama itu nggak bisa kita rubah-rubah nih. Misalkan, kalau dalam agama Islam sholat subuh 2 rakaat. Terus kita, kurang 2 rakaat itu kan, tambahin 1 lagi 3 rakaat, kan nggak bisa gitu ya. Jadi, kalau nilai yang bersumber dari Tuhan ini, ya bisa diubah-ubah gitu. Nah, yang ketiga ada nilai ekonomi, yakni nilai yang berhubungan dengan prinsip-prinsip ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi, nilai ekonomi adalah ukuran manfaat yang diberikan oleh barang atau jasa kepada agen ekonomi. Ini umumnya diukur relatif terhadap unit mata uang. Dan oleh karena itu, interpretasinya adalah berapa jumlah uang maksimum yang bersedia dan mampu dibayar oleh aktor tertentu untuk barang atau jasa. Selanjutnya ada nilai moral, yakni nilai yang bersumber dari kehendak maupun kemauan, yang disebut juga sebagai kebenaran. Nilai moral adalah jenis nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk, yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat. Nilai moral ini bersumber dari kehendak maupun kemauan, karena itulah nilai moral sering disebut sebagai nilai kebaikan. Kalau moral ini lebih ke perbuatan baik atau buruk ya. Dan kita tentunya harus memilih dengan perbuatan baik ya. Nah, nilai keilmuan, yakni nilai yang berkaitan dengan wawasan dan ilmu pengetahuan. Nilai keilmuan menurut Sprenger adalah salah satu macam nilai yang mendasar. Mendasari perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang bekerja, terutama atas dasar pertimbangan rasional atau pikirannya, dan yang masuk akal gitu menurut dia. Yakni
nilai yang berkaitan dengan wawasan dan ilmu pengetahuan gitu. Nah, selanjutnya ada nilai seni. Ya, nilai seni itu bisa disebut juga nilai keindahan dan nilai estetika ya. Yakni nilai yang bersumber melalui unsur rasa pada setiap diri manusia. Nilai seni ini adalah jenis nilai yang bersumber melalui unsur rasa pada setiap diri manusia. Nilai ini disebut juga sebagai nilai estetika ya. Wujud dari nilai keindahan adalah karya seni yang dibuat dengan ide dan gagasan tertentu. Macam-macam nilai. Selanjutnya, fungsi nilai sosial dalam masyarakat. Secara umum, nilai sosial memiliki beberapa macam fungsi. Antara lain, yang pertama, mampu menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dalam suatu kelompok. Jadi, mampu bisa menyumbangkan seperangkat alat, apapun itu yang menetapkan harga sosial dalam suatu kelompok. Kemudian, mampu mengerahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku. Jadi, kita sebagai manusia mampu mengarahkan masyarakat nih sebisa kita untuk berpikir dan bertingkah laku, berpikir cerdas dan juga yang baik ya, baik dan benar, dan bertingkah laku sesuai norma yang ada. Selanjutnya, sebagai penentu dalam memenuhi suatu peran sosial manusia. Selanjutnya, sebagai alat solidaritas yang terdapat di kalangan anggota kelompok masyarakat. Alat solidaritas artinya alat yang supaya rasa pertemanan itu ada gitu, solidaritas kepeduliannya gitu. Nah, yang terakhir sebagai alat pengawasan atau bisa juga dikatakan pengontrol perilaku manusia. Nah, nilai sosial itu sebagai pengontrol perilaku manusia juga nih. Karena perilaku manusia itu kan dikontrol ya. Kita saja sebagai individu pasti menilai nih, apakah si A misalkan orangnya baik atau bagaimana ya. Kita bisa menilaikan hal tersebut. Selanjutnya, moral. Moral ini definisinya ada moral, akhlak, etika, atau sosial. Dalam bahasa Latin disebut juga moralitas. Dalam bahasa Arab disebut juga akhlak. Adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan nilai positif. Sebenarnya nilai itu ada dua ya. Moral atau akhlak. Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Kita bisa menilai nih, si A itu akhlaknya apakah baik atau sebaliknya. Nah, menurut J. Doma, moral adalah segala kesusilaan yang berlaku. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seorang dalam berinteraksi dengan manusia. Ini sesuai juga ya dengan pengertian akhlak dalam hadis Nabi. Ucapan, perbuatan, dan tingkah laku, bahkan diamnya Nabi itu adalah akhlak. Apabila yang dilakukan seorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Nah, moral yang baik. Kalau misalkan ada seseorang yang kita suka nih sama orangnya karena perilakunya yang baik, menyenangkan kita atau orang lain. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan dia punya perbuatan atau tingkah lakunya yang tidak kita sukai, maka dia itu memiliki moral yang buruk. Jadi, moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Moral itu sebagai pengendali katanya di sini. Karena kalau nggak ada moral ya manusia akan berbuat sesukanya karena dia tidak memikirkan moral baik atau buruk, karena kalau tidak ada moral ya, maka dengan adanya moral ini, maka orang juga bisa menentukan seorang ini apakah memiliki moral yang baik atau sebaliknya. Nah, selanjutnya nilai moral di antara pandangan objektif dan subjektif manusia. Jadi pandangan ini
ada objektif dan subjektifnya ya. Nilai erat hubungannya dengan manusia dalam hal etika maupun estetika. Manusia sebagai makhluk yang bernilai akan memaknai nilai dalam dua konteks. Pertama, memandang nilai sebagai sesuatu yang objektif apabila dia memandang nilai itu ada meskipun tanpa ada yang menilainya. Nah, yang kedua, memandang nilai sebagai sesuatu yang subjektif artinya nilai sangat tergantung pada subjek yang menilainya. Subjek itu berarti pelaku ya. Misalkan kita, kalau misalkan orang yang menilai ini adalah seseorang yang penting, nah maka ini nilai yang subjektif. Nah, kalau yang objektif ini memandang nilai itu meskipun tanpa ada yang menilainya. Jadi dia akan bertingkah laku sesuai apa yang ada dalam dirinya ketika ada orang ataupun tidak. Nah, dua kategori nilai itu subjektif atau objektif. Pertama, apakah objek itu memiliki nilai karena dia mendambakannya atau kita mendambakannya karena objek itu memiliki nilai kedua? Apakah hasrat, kenikmatan, perhatian yang memberikan nilai pada objek? Atau kita mengalami preferensi karena kenyataan bahwa objek tersebut memiliki nilai mendahului dan asing bagi reaksi psikologis badan organis kita. Jadi ada yang alami, ada yang dibuat-buat itu. Kalau misalkan ada seorang penting nih menurut dia akan ingin terlihat memiliki moral yang baik. Pembinaan nilai moral. Yang pertama, pengaruh kehidupan keluarga dalam pembinaan nilai moral. Persoalan merosotnya intensitas interaksi dalam keluarga, serta terputusnya komunikasi yang harmonis antara orang tua dengan anak, mengakibatkan merosotnya fungsi keluarga dalam pembinaan nilai moral anak. Jadi, pengaruh kehidupan keluarga dalam pembinaan nilai moral ini karena terputusnya komunikasi atau berkurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Jadi kita sebagai anak ataupun orang tua ya lebih baik mengkomunikasikan segala sesuatu yang kita rasakan terhadap orang tua kita atau anak kita gitu. Nah, yang kedua, pengaruh teman sebaya terhadap pembinaan nilai moral. Nah, teman sebaya juga berpengaruh nih. Setiap orang yang menjadi teman anak akan menampilkan kebiasaan yang dimilikinya. Pengaruh pertemanan ini akan berdampak positif jika isu dan kebiasaan teman itu positif juga. Sebaliknya, akan berpengaruh negatif jika sikap dan tabiat yang ditampilkan memang buruk. Jadi, ini tuh sesuai banget sama hadis Nabi gitu. Jika kita berteman dengan orang pandai besi, kita akan kecipratan serpihan-serpihan besi itu. Yang kedua, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita kan terkena wanginya itu. Nah, itu yang positif. Jadi kita juga sebagai anak gitu, harus bisa memilih-milih teman. Memilih di sini artinya memilih apakah dia baik bagi kita, kehidupan kita, ataukah tidak. Kalau misalkan dirasa teman tersebut memiliki dampak yang tidak baik atau kurang baik, maka lebih baik ditinggalkan. Gitu. Kalau kita tidak bisa mengajak kepada kebaikan, tapi kalau kita bisa mengajak kepada kebaikan, maka kita yang mewarnai teman kita. Masalahnya khawatir kita yang diwarnai gitu, terwarnai. Nah, yang ketiga, pengaruh figur otoritas terhadap nilai moral individu. Seorang figur otoritas bisa juga seorang public figure sebagai sangat berpengaruh dalam perkembangan nilai moral. Nah, public figure di sini misalkan ada orang yang memiliki sosok menyukai sosok public figurnya misalkan artis, maka
nilai moral yang ada di dalam dirinya itu tercerminan dari orang yang dikagumi tersebut, artis tersebut. Atau mungkin ada yang mengagumi public figure, ustaz atau dai-nya gitu. Berarti dia akan memiliki, walaupun tidak semua ya, sifat-sifat atau nilai moral yang dimiliki orang yang dikagumi tersebut, public figure itu. Nah, pengaruh media komunikasi terhadap perkembangan moral. Yang terakhir nih, media komunikasi mutakhir tentu akan mengembangkan suatu pandangan yang terfokus sehingga memberikan stabilitas nilai pada anak. Namun, ketika anak dipenuhi oleh kebingungan nilai, maka institusi pendidikan perlu mengupayakan jalan keluar bagi peserta didiknya dengan pendekatan klarifikasi nilai. Nah, media komunikasi sekarang kan lebih canggih. Informasi yang bisa kita konsumsi tuh lebih banyak. Jadi, saking banyaknya kita nggak bisa nih membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk, atau mana yang benar atau yang ada dan yang salah. Nah, kalau misalkan kita melakukan seperti itu, bisa diceritakan kepada orang yang bisa memberikan saran atau solusi ya. Nah, definisi hukum menurut para ahli. Yang pertama, Profesor Dr. Mukhtar Kusumaatmadja. Hukum adalah sebuah kaidah dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, di mana tujuannya untuk memelihara ketertiban yang dilaksanakan melalui berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Nah, jadi hukum ini kaidah dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Kan dalam pergaulan masyarakat kita tentunya banyak perilaku, aktivitas yang macam-macam. Ada yang baik, ada yang tidak gitu. Jadi hukum ini tujuannya untuk memelihara ketertiban yang dilaksanakan melalui berbagai lembaga. Menurut Plato, hukum ini adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur di mana sifatnya mengikat, baik terhadap hakim maupun masyarakat. Nah, menurut Plato, hukum ini adalah aturan. Misalkan kalau di Indonesia Undang-Undang Dasar, kalau dalam agama juga kan ada ya peraturan ya. Hukum syariat, hukum beragama yang tersusun dengan baik dan teratur gitu, di mana sifatnya mengikat. Jadi tidak bisa dirubah dan diganggu-gugat baik hakim itu sendiri maupun masyarakat gitu. Masalahnya di Indonesia ini misalkan hukum, kadang yang kita rasakan tumpul tajam ke bawah, tumpul ke atas kan. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Nah, yang ketiga, J.C.T. Simorangkir. Menurutnya, hukum adalah segala peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan segala tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang. Nah, ini benar. Semuanya benar gitu. Karena ini lebih spesifik, lembaga yang berwenang. Kalau nggak ada yang bikin kan, tidak mungkin sebuah hukum itu tiba-tiba muncul gitu. Yang selanjutnya, karakteristik hukum. Adanya perintah atau larangan, yaitu sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seorang masyarakat. Nah, karakter hukum ini ada 3. Yang pertama tadi, adanya perintah atau larangan. Yang kedua, sifatnya memaksa. Artinya setiap individu wajib mematuhi hukum yang berlaku tanpa ada pengecualian, termasuk hakim yang tadi ya. Yang ketiga, terdapat sanksi, yaitu hukuman yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan berlaku. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan ya. Nah, sekarang
jenis-jenis hukum. Jenis-jenis hukum ini ada 5 ya. Yang pertama hukum adat. Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah hukum umum merujuk pada serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat adat tertentu. Jadi setiap daerah itu memiliki adat istiadat yang mungkin menurut kita itu sopan, tapi di daerah lain belum tentu gitu ya. Nah, yang kedua, hukum publik adalah bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara badan hukum dan pemerintah, antara lembaga-lembaga yang berbeda dalam suatu negara, antara cabang-cabang pemerintah yang berbeda, serta hubungan antara orang-orang yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, kalau hukum publik ini lebih ke masyarakat ya. Yang ketiga, hukum privat. Privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau hukum privat ini lebih spesifik lagi ya, antara hubungan manusia satu dengan manusia yang lain gitu. Nah, yang keempat, hukum positif atau ius constitutum. Ius constitutum yaitu hukum yang berlaku di masa sekarang. Artinya, merupakan hukum yang telah ditetapkan. Contohnya ada Perda, terus Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya, KUH Dagang, UU Tipikor, dan KUH Perdata. Dan yang terakhir hukum pidana yang mungkin sering kita dengar ya. Atau hukum kriminal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman. Hukuman apa yang dijatuhkan nih terhadap orang yang melakukannya. Gitu. Contoh hukum pidana ini banyak banget ya. Di antara segala hal yang terlibat kekerasan dan kriminalitas, seperti pembunuhan, pencurian, atau perampokan, penipuan, pemerasan, begal gitu ya. Sekarang, atau mungkin penyebar hoax. Oh tidak, itu bukan hukum pidana ya, maaf. Itu korupsi gitu, pemerkosaan dan sebagainya. Hukum pidana yang bisa dipidanakan atau dijatuhi hukuman ya. Fungsi hukum ada 6. Yang pertama, mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat. Yang kedua, memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi setiap anggota masyarakat. Di fungsi hukum itu memberikan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi setiap anggota masyarakat termasuk kita. Yang ketiga, mengupayakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Mengupayakan kemakmuran ya bagi kita semua gitu, masyarakat Indonesia. Khususnya gitu. Yang keempat, melaksanakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, seluruh masyarakat. Yang kelima, menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Yang terakhir, sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan. Terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.